Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi potongan definisi daripada takwa yang merupakan induk daripada bahasan kita masalah bekal dunia akhirat. Dalam potongan definisi yang ketiga ini kita akan membahas tentang ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap apa yang Allah perintahkan atau berikan walaupun sedikit di mata kita. Tentu di sini akan membahas lebih banyak tentang masalah konsep syukur. Ada ayat yang sangat fenomenal sekali dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim yang Allah Azza wa Jal kekalkan dalam Al-Quran dan akan ditilawakan oleh setiap muslim yang membaca Al-Quran. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, sewaktu Tuhan Muhammad memastikan atau menyerukan bahwasanya siapapun yang bersyukur kepadaku, maka aku akan pasti tambahkan nikmat terhadapnya, dan juga siapapun yang kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ayat ini sangat masyhur dan hampir semua ustadz dan dai kita menyampaikannya. Hanya saja seringkali saya temukan di masyarakat muslimin secara umum, itu mereka banyak yang belum memahami apa yang Allah inginkan dalam ayat ini. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, Anda bisa bayangkan Allah Azza wa Jal menjanjikan nikmat kesehatan akan bertambah, nikmat harta akan bertambah, panjang umur akan Allah berikan. Nikmat apapun yang sedang kita rasakan, itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan satu kata kunci: mensyukurinya. Dan mensyukuri ini sangat sederhana dijelaskan dalam surah Ibrahim tadi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa sekarang pertanyaannya banyak orang di antara kita sangat berat untuk mengucapkan Alhamdulillah? Padahal sebenarnya secara rasional, kalau ada seorang pimpinan perusahaan yang berkata kepada stafnya, semua stafnya, siapapun yang bertemu dengan saya dan mengatakan terima kasih setiap kali ketemu dengan saya, maka saya akan tambahkan honornya di akhir bulan. Contoh yang lain, seorang guru di sekolah mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian setiap kali ketemu dengan saya mengatakan terima kasih Pak Guru atau Ibu Guru, maka saya akan tambah nilainya pada saat dia ujian. Kira-kira bagaimana keadaan staf dan guru-guru atau siswa-siswa di sekolah tadi? Tentu, ya, sangat jelas mereka akan selalu berterima kasih setiap kali ketemu, karena ada janji penambahan honor bagi staf dari perusahaan dan ada janji penambahan nilai bagi murid-murid. Ini contoh rasional. Itu hanya sekedar penambahan gaji yang sedikit dan hanya sekedar penambahan nilai yang sangat kecil sekali. Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan dan pencipta kita menjanjikan dengan hanya mengucapkan dari lisan kita Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini, maka pasti Allah akan janji, ya, akan tambahkan. Sekarang banyak juga fenomena yang lain, orang tidak mendapatkan tambahan nikmat karena mereka tidak mempunyai adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, banyak orang yang mengatakan Alhamdulillah, tapi hanya seperti orang kumur-kumur saja. Contoh hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang membaca Subhanallah 33 kali selepas sholat, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, kalau digabung 99, lalu dia genapkan 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hanya sederhana, 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi siapa yang mendapatkan pahala pengampunan ini? Sementara terlalu banyak di antara kaum muslimin selesai sholat hanya seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Tidak ada nilai daripada apa yang dia ucapkan. Padahal kalau dia ketemu dengan pimpinan perusahaannya atau orang yang dia hormati dari kalangan manusia, saya yakin dia akan menata kosakata yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita yang tidak menjaga adab itu dengan Allah Azza wa Jalla? Mestinya punya adab, yang mengucapkan Alhamdulillah dengan ketulusan hati, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan yang terbaik untuk kita. Juga ada sebuah hal yang perlu diperbaiki di masyarakat kita, ya, berhubungan dengan masalah syukur ini. Kita banyak mau mengucapkan Alhamdulillah kalau yang di depan mata kita ini sudah menjadi target kita. Misal, target kita adalah memiliki mobil.
kemudian Allah Azza wa Jalla baru memberikan motor. Maka mulut kita tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah terhadap motor tersebut. Bahkan yang lebih parah, kebanyakan semuanya isinya adalah keluhan. Dan ini sangat negatif. Keluhan semuanya. Oh, kamu sudah dapat motor ya misalnya. Temannya mengatakan itu. Dia mengatakan, ah cuman motor. Harapan saya sih mobil misalnya. Maka dia tidak pernah syukuri motor tersebut. Sementara kata kunci untuk pindah ke mobil adalah mensyukuri motor tersebut dulu. Baru Allah bisa tambah nikmat tersebut. Jadi ini fenomena yang harus benar-benar diperbaiki. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Manusia itu ada 3 tingkatan. Ada manusia yang sangat bobrok sekali. Diberikan nikmat, tidak pernah bersyukur. Orang seperti ini kita temukan di masyarakat dari pertama ketemu sampai pisah. Semuanya keluhan. Kerjaan saya begini, mobil saya begini, motor saya begini, pembantu saya begini, istri saya begini, suami saya begini, semuanya keluhan. Tidak pernah mulutnya mengucapkan Alhamdulillah. Ini kalau ada nikmat, bagaimana dengan kalau dia mendapatkan siksaan atau cobaan? Maka dia lebih jauh lagi dari syukur kepada Allah SWT. Ini manusia yang paling bobrok. Yang kedua adalah orang mukmin standar. Kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, wa la yakunu dhalika illa li mu'min. In asabahu sarra syakar, wa in asabahu dharra sabar. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang mukmin saja atau beriman. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia akan bersabar. Ini konsepnya. Ini yang kedua, standar. Ada nikmat bersyukur, ada cobaan bersabar. Ada tingkatan yang tertinggi, yaitu derajat orang-orang muhsin. Apa tingkatan mereka? Kalau diberikan nikmat mereka bersyukur, diberikan cobaan mereka juga bukan bersabar tapi bersyukur. Bagaimana bisa mencapai tingkat yang ketiga ini? Inilah yang akan dijabarkan oleh para ulama dengan konsep yang sangat jelas dan sederhana. Semoga kita bisa memahaminya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW. Cara untuk mensyukuri nikmat adalah melihat sesuatu atau nikmat yang lebih rendah daripada nikmat kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin selalu bersyukur kepada Allah, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, tidak akan pernah bersyukur. Mobil kita tahun 2001 misalnya, jangan pernah lihat orang yang punya mobil tahun 2012. Maka kita tidak akan bersyukur, tapi lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Mungkin kita masih naik sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita berjalan kaki, ada orang yang tidak punya kaki. Dan terus seperti itu, melihat orang yang lebih susah daripada kita. Mungkin kita flu, tapi ada orang yang flu dan demam, lebih berat daripada itu. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita harus nilai. Sebaliknya, kalau kita diberikan cobaan, maka kita lihat yang lebih berat daripada kita. Tadi contoh misalnya, kalau kita kena flu, ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu dan demam serta rematik. Ada orang yang stroke, ada orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita diberikan nikmat, melihat orang yang di bawah, diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Ini untuk mencapai tingkat derajat orang-orang muhsin. Orang-orang muhsin. Ada sebuah rahasia kebahagiaan di sini. Kalau Anda fahami, insya Allah Anda akan bahagia dalam menerima nikmat Allah dan juga menghadapi cobaan dari Allah SWT dan akan mensyukurinya. Rahasia ini adalah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, janganlah kalian membuka pintu lau. Apa itu lau? Kalau seandainya. Karena lau akan membuka pintu syaitan. Kalau kita sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya kita bersyukur? Ini kata kuncinya. Kalau diberikan nikmat bersyukur sudah umum, tapi kalau cobaan bagaimana caranya? Ini kata kuncinya. Kalau seandainya seseorang di antara kita pulang ke rumahnya dan rumahnya kebakaran misalnya, apa yang dia harus lakukan dengan kebakaran itu? Maka dalam Islam kalau musibah sedang datang dia harus mencari solusinya, langsung jalan keluar, tidak menanyakan lagi kenapa terjadi dan kalau seandainya. Tidak membuka pintu kalau seandainya. Kalau contoh tadi dia datang ke rumahnya terbakar. Apa yang dia harus lakukan? Solusi langsung pada saat ada musibah datang. Telepon pemadam kebakaran, panggil masyarakat, padamkan api tersebut semampunya. Itu yang dilakukan. Sehingga benar-benar kita sedang mencari jalan keluar. Kalau rumah kita pun hangus terbakar, masih bisakah kita bersyukur? Masih bisa. Dengan mengatakan, Alhamdulillah, saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya juga akan hangus bersama dengan rumah tersebut. Jadi di sini kita bisa mencapai tingkat derajat tertinggi muhsin dengan memahami kata kunci rahasia yang baru saja tadi saya sampaikan. Tentu dengan menjalankan ini kita akan terus merasa tepat dan selalu pada tempatnya dalam menambah nikmat Allah dan dalam
menghadapi cobaan yang sedang datang. Pemirsa, rahimani rahimakumullah, tentu ini hal yang sangat mendasar dalam memahami kebahagiaan itu sendiri, dan kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah, kita akan masuk ke potongan definisi yang terakhir dari masalah takwa sebagai bekal dunia akhirat, yaitu isti'dadu liyaumir rahil. Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian atau hari pulang kepada Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti. Banyak di antara kita lalai, dan saya minta beberapa menit saja ke depan Anda merenungi bersama-sama dengan saya tentang fenomena yang spektakuler ini. Apa itu? Kematian. Setiap orang mau kuat, lemah, sehat, sakit, kaya, miskin, siapapun dia, raja, masyarakat biasa, ya, mau dari benua mana, suku mana, selama dia bernyawa dan makhluk, dia akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran dan kekal sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan pada hari kiamat. Tidak akan ada kezaliman, kebaikan akan ditemukan, keburukan juga akan ditemukan. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan sampai dimasukkan ke dalam surga setelah ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, maka dia telah beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang memberdayakan. Juga banyak sekali ayat Al-Quran diantaranya yang menggambarkan kepada kita tentang fenomena kematian ini, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti mati itu akan menyambut kalian, walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang kokoh. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian, dan pasti kalian akan dikembalikan kepada zat Allah yang mengetahui segala yang nyata dan yang gaib. Dan dia pasti akan memberitahukan apa yang sedang atau yang telah kalian lakukan. Saya pernah mengadakan pelatihan. Pelatihan ini saya adakan di sebuah masjid di salah satu kota di Indonesia. Saya berikan nama pelatihan tentang masalah akhirat, mengingat akhirat. Setelah 2 jam saya berbicara tentang masalah kematian, lalu saya minta kepada panitia untuk mendatangkan kain, kafan, berikut perlengkapan jenazah dan sebuah meja yang akan kami letakkan di atasnya. Siapapun yang ingin ikut, ya, menjadi jenazah, ikut pelatihan selama 5 menit saja. Setelah itu saya katakan kepada yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kebetulan ibu-ibunya dan atau akhwat itu ada di lantai 2 masjid, dan ada panitia tersendiri juga dari kalangan mereka. Yang saya katakan, siapa yang ingin coba menjadi jenazah, ikut pelatihan 5 menit saja. Ada seseorang dari laki-laki yang angkat tangan, dan kebetulan itu di depan saya. Lalu saya katakan, silakan Anda naik ke meja ini, tidur di sini, dan panitia akan membungkus Anda dengan kain kafan ini serta perlengkapan jenazah. Dan saya harap Anda tidak turun dari meja ini sampai saya izinkan, dan tolong pada saat Anda dibungkus dengan kain kafan ini, renungi semua apa yang saya ucapkan. Baik, naik dari atas kain kafan tersebut, kemudian begitu dibungkus kain kafan, subhanallah, pada saat kain kafan tersentuhkan ke pipinya, orang itu tiba-tiba menangis. Lalu dia tutup mata, saya katakan tutup mata Anda, dan renungi serta yakini dalam hati, semua apa yang Anda dengar dari fenomena suara di masjid ini, ada yang ketawa, ada yang ngobrol, ada yang menangis, itu semua adalah fenomena di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes mereka. Bahkan Anda tidak bisa memprotes, ya, panitia yang meletakkan tangan kanan di dada Anda itu di atas tangan kiri Anda. Kemudian setelah itu saya katakan, coba renungi. Berapa banyak kesempatan-kesempatan amal soleh selama Anda hidup. Dari sholat, dari puasa, dari bakti dengan orang tua, dari sedekah, dari apa saja. Zikir, mengaji, ziarah kubur. Yang Anda sia-siakan selama Anda hidup. Tidak pernah Anda maksimalkan.
Dan sekarang Anda merasa rugi karena butuh dengan setengah pahala saja untuk mendapatkan rahmat Allah dan selamat dari api neraka. Dan bayangkan semua peluang-peluang dosa yang telah Anda kerjakan dan tidak sia-siakan selama hidup dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, dan Allah akan hukum Anda sekarang. Maka pada saat itu, pemirsa rahimakumullah, orang ini menangis luar biasa. Lalu saya minta panitia untuk mendatangkan geranda jenazah, lalu saya katakan, kami akan naikkan Anda sekarang ke geranda jenazah ini, dan di sebelah masjid saya minta agar panitia membuat liang lahat. Apa yang terjadi? Pemirsa rahimakumullah, lalu kami angkat, saya katakan, sekarang jasad Anda akan kami pindahkan ke geranda ini, resapi tubuh Anda tersentuh dengan geranda ini, dan pada saat sedang dipikul jalan, sekarang teman-teman Anda sedang memikul Anda menuju ke liang lahat Anda, dan inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Lalu jalanlah kami sampai ke liang lahat, lalu saya turun, saya buatin sendiri gumpalan tanah dari tanah, kemudian kami turunkan dia dalam kondisi dia tetap menutup mata. Setelah itu diletakkan layaknya jenazah menghadap kiblat dan ditutup dengan kain yang gelap, lalu tidak ada lagi orang yang di dalam, tinggal dia sendiri. Saya katakan di luar pakai mic, Anda buka mata Anda dan perhatikan liang lahat yang 1 kali 2 meter ini. Sebesar apapun rumah Anda di dunia, 1000 kali 1000 meter, semewah apapun, walaupun semuanya dari marmer, tetap Anda akan kembali ke liang lahat 1 kali 2 meter ini. Dan sebentar lagi, Munkar dan Nakir akan datang menanyakan kepada Anda pertanyaan yang hanya Anda bisa jawab itu kalau Anda beriman kepada Allah. Setelah itu, kami buka kainnya, dikeluarkan dia. Pada saat dia keluar, pemirsa rahimakumullah, dia sempoyongan orang itu. Masuk ke masjid, lalu saya katakan, Pak, tolong ceritakan kepada jamaah yang hadir, bagaimana rasanya menjadi jenazah selama 5 menit. Itu dia memegang mic sambil menangis dan mengatakan, Ustadz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya belum sholat, saya begini, saya begitu. Sebut semua kesalahannya seperti seakan-akan depannya tidak ada orang. Padahal depannya dia ini ada banyak sekali orang, penuh masjid pada saat itu, Masya Allah ratusan orang yang hadir gitu. Beginilah keadaan fenomena orang itu. Lalu saya minta lagi siapa orang kedua yang mau coba, naiklah orang kedua, orang ketiga, sampai 5 orang. Dan ada seorang ibu yang mencoba di lantai 2 masjid itu ternyata pingsan pada saat dibungkus dengan kain kafan. Lalu saya closing acara saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, semua yang hadir di masjid ini, pada saat itu saya katakan, ini cuma pelatihan. Anda masih bisa setelah pelatihan ini kembali ke rumah, masih bisa aktivitas umumnya seperti sekarang. Dan masih bisa memperbanyak pahala amal soleh, serta masih punya kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa yang ada. Jangan tunggu, satu waktu nanti Anda akan dibungkus oleh kain kafan ini dan tidak akan pernah kembali selamanya. Tidak akan pernah kembali selamanya. Maka harus Anda renungi baik-baik. Subhanallah, setelah acara tersebut, para pemirsa rahimakumullah, itu sangat menyentuh hati para jemaah yang hadir. Ternyata kematian itu adalah sebuah fenomena. Ambillah ibrah dan pelajaran sesuai dengan sabda Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah mati itu menjadi peringatan bagi seseorang. Kita bisa saja keluar dari rumah dalam kondisi sehat, tidak ada masalah, tapi tiba-tiba tabrakan dan meninggal dunia. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seseorang anak muda yang lewat di depan rumah orang tua saya di jalan raya yang besar di kota Makassar pada saat itu. Dia keluar dengan mengendarai motor yang baru, dan saya yakin mungkin dia sedang punya program apa yang dia harus lakukan pada hari itu. Tiba-tiba saja dari seberang jalan ada mobil yang keluar dan tiba-tiba menabrak dia. Motornya jatuh, kemudian dia gelepar, belum meninggal, tapi dibawa ke klinik orang tua saya. Di depan mata saya sendiri tiba-tiba anak muda itu meninggal dunia. Lalu saya melihat dan saya mengambil pelajaran dari situ. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, subhanallah, anak muda ini tidak pernah tahu pada saat dia keluar dari rumahnya kalau dia akan tabrakan dan dia akan meninggal dunia. Kalau dia tahu, dia tidak akan keluar. Tapi seperti itulah kematian kalau datang, tidak akan pernah mengenal waktu, tempat, dan siapa dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah ingin ajal seseorang datang di suatu tempat, maka Allah akan membuat dia punya hajat di tempat tersebut, sehingga akhirnya dia pergi ke sana dan dia meninggal dunia di sana. Ini tentang keadaan kematian. Kalau Anda rasionalkan, sekali lagi, kalau Anda menganggap umur Anda masih panjang, kalau kita balik misalnya rasionalnya dari malam atau dari hari ini, Anda balik 100 tahun ke belakang, berarti hari ini orang itu umurnya 100 tahun. Berapa orang yang hidup 100 tahun itu? 10, 20, 1000 orang seluruh dunia, 1 juta orang. Mana orang yang seumur dengan dia, yang semasah dengan dia, yang sama tanggal lahirnya, sudah meninggal dunia. Kalau Anda balik,
Kalau Anda yang sedang mengikuti acara kita ini, misalnya yang paling muda umurnya 20 tahun saja, Anda balik 100 tahun ke depan. Berarti umur Anda 120 tahun. Masih hidup ke Anda? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi semua orang akan meninggal dunia. Renungilah, Nabi Musa alaihissalam pernah pada saat itu meminta waktu dia akan dicabut ruhnya kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Lalu Allah datangkan Jibril mengatakan, hai Musa, Allah sudah memberikan kepadamu 1000 tahun tambahan umur, cukupkah? Musa mengatakan cukup. Lalu Allah berikan hidayah ke dalam hati Musa alaihissalam, bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, setelah 1000 tahun nanti saya hidup, apakah saya juga akan meninggal dunia? Maka kata Jibril alaihissalam, semua jiwa pasti akan meninggal dunia, hai Musa. Maka Musa pun berkata, kalau begitu matikanlah saya sekarang. Maka jadikanlah mati sebagai ibrah dan pelajaran untuk kita. Tentu kita akan masih lanjutkan tema kita setelah yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Setelah kita membahas panjang lebar beberapa kali pertemuan tentang masalah bekal dunia akhirat ini, yang kita simpulkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 4 potongan definisi, yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita rincikan bagaimana takut kepada Allah itu. Kemudian yang kedua, al-amalu bit-tanzil, selalu beribadah yang merupakan satu-satunya cara untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan tertera dalam wahyu Allah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, selalu ridha terhadap apa yang Allah berikan, dan kita sudah berbicara tentang konsep syukur di sini dan bagaimana agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tenang dalam keadaan nikmat ada atau musibah sedang datang dengan terus mensyukurinya. Dan yang terakhir adalah isti'dadul yaumir rahil, punya persiapan menghadapi kematian dan fenomena hisab dan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Mari kita closing materi kita ini dengan kisah nyata bagaimana sebenarnya kalau orang bertakwa itu kehidupannya seperti apa di dunia ini. Kita akan angkat beberapa buah kisah, di antaranya adalah kisah seorang anak muda yang terjadi di zaman tabi'in, tepatnya di Masjid At-Taubah di Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat itu di Masjid At-Taubah, dan sampai hari ini masjid itu masih ada seorang syekh, ulama besar, duduk di sana, tinggal di masjid, mengajar, menjadi imam masjid. Tinggal bersama keluarganya di masjid tersebut. Datanglah satu hari anak muda dari luar kota Damaskus mengatakan, Syekh, saya ini anak muda yang sendirian dan datang untuk belajar ilmu agama dengan Anda, tapi kehidupan saya pas-pasan. Apakah boleh saya tinggal bersama Anda di masjid ini? Kata syekhnya, silahkan saja. Asal kamu bisa memahami tentang kehidupan saya, artinya ikutlah apa yang saya terapkan sebagai peraturan dan makanlah apa yang saya makan, karena saya pun pas-pasan gitu. Sepakatlah antara anak muda ini dengan syekhnya, dengan gurunya untuk itu. Lalu setelah 3 bulan berjalan, anak muda ini menceritakan tentang dirinya. Dia mengatakan, syekh saya ini, guru saya sangat zuhud, luar biasa. Kalau ada makanan dia makan, kalau tidak ada makanan dia berpuasa dan tidak pernah minta-minta dengan orang. Kebetulan hari ini, pada saat dia cerita tentang kisah dia, ini hari ketiga kami nggak memiliki makanan. Syekh saya sudah 3 hari puasa, saya sendiri ya ikut berpuasa. Kami cuma sahur dengan segelas air dan sebutir kurma, buka puasa pun begitu. Ini sudah hari ketiga. Syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi. Saya sangat lapar. Saking laparnya sampai saya membungkukkan pundak saya sehingga menekan perut saya, dan ya, saya tidak bisa konsentrasi lagi mengikuti pengajian syekh saya. Pada saat itu syaitan datang membisikkan di dalam pikiran saya, di benak saya mengatakan, hai anak muda, mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri sepotong roti yang membuat kau tidak mati kelaparan. Dalam kondisi saya lagi kelaparan, maka saya langsung manjat dinding masjid yang kebetulan waktu itu dari batang-batang kurma, dan antara masjid sama rumah masyarakat dempet. Dia manjat dari masjid tersebut, niatnya ingin ke rumah sebelah untuk mencuri makanan. Ternyata di rumah tersebut ada 3 orang wanita yang sedang menenun kulit domba, dan mereka tidak tutup aurat. Anak muda ini mengalihkan pandangannya karena dia tahu itu tidak boleh dalam agama, dan bukan itu tujuan dia. Lalu dia pindah ke rumah kedua. Pada saat dia pindah ke rumah kedua, dia temukan rumah itu kosong, dia intip dari atas atapnya, dan ada bau masakan yang wangi. Karena sudah sangat lapar, dia turun, langsung masuk ke dapur, ditemukan ada sebuah panci yang sedang dipakai dimasak dengan kayu bakar di bawahnya, dan dia langsung membuka, ternyata di dalamnya ada 2 buah terong yang sudah matang. Karena sangat kelaparan, maka dia pun mengambil 1 terong tersebut lalu menggigitnya.
Sementara dia mengunyah di mulutnya sebelum dia menelan terong tersebut, ketakwaannya kepada Allah muncul. Kepatuhannya kepada Allah, keyakinannya tentang Allah ada tuh muncul. Lalu apa yang dia katakan? Subhanallah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan memakan yang haram, di mulut saya sedang ada yang haram, dosa. 3 dosa sekaligus dalam satu waktu. Maka dia pun membuang kembali gumpalan terong yang sedang dikunyah di mulutnya ke lantai dapur tersebut, lalu dia pulang ke masjid. Sampai sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan, kalau dia telan mungkin sudah halal bagi dia karena dia sangat kelaparan. Lalu dia kembali, dia mengatakan, Syekh, saya masih pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang sedang dibahas karena sangat kelaparan, sampai bubar semuanya. Begitu bubar, Syekh saya masih di kursinya, saya duduk di lantai, tiba-tiba saja ada seorang wanita bercadar masuk menemui Syekh saya dan berbicara, tapi saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Setelah beberapa saat, Syekh saya lalu mengangkat kepalanya dan memanggil saya. Lalu saya pun mendekat dan ditanya. Kata Syekh saya, hai muridku, apa kau sudah menikah? Saya mengatakan belum. Ditanya, apa kau ingin menikah? Maka ini anak muda mengatakan, saya terdiam, tidak bisa menjawab. 2 kali ditanya, saya terdiam. 3 kali ditanya, saya terdiam. Lalu saya jawab, saya mengatakan, Syekh, Anda tahu bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Anda lah tempat saya bergantung. Apa yang Anda makan, saya makan. Apa Anda minum, saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak miliki makanan, maka kita pun berpuasa dan saya sangat kelaparan. Bagaimana saya nanti bisa membiayai istri saya kalau saya menikah? Kata syekhnya, wanita di sebelah kamu yang bercadar ini adalah orang yang baru saja selesai masa iddah 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya. Dan dia masih muda, dia takut fitnah, minta kepada saya dicarikan jodoh. Saya melihat kamu orang yang cocok, apa kamu bersedia? Kata anak muda ini, iya. Ditanya perempuan tersebut, perempuan mengatakan iya. Dikeluarkanlah sebuah kendi, oleh syekhnya dijadikan sebagai mahar, dipanggil walinya si perempuan tersebut, datang saksi 2, terus dinikahkan oleh syekhnya, oleh gurunya. Setelah menikah dalam hitungan ya waktu yang sangat durasi yang sangat pendek, lalu gurunya mengatakan, syekhnya mengatakan, pulanglah ke rumah istrimu. Lalu dia jalan dengan istrinya. Jadi saksi bahasan kita pada saat dia pulang ke rumah istrinya, rumah pertama tadi yang dia manjat dari masjid itu, dilewatin, rumah kedua yang dia masuk tadi ingin mencuri makanan itu, ternyata istrinya berhenti, dan istrinya membuka pintu sambil berkata, masuklah hai suamiku, ini rumah kita. Lalu anak muda ini kaget luar biasa, karena rumah ini tadi yang dia masuk untuk mencuri, dan ini hanya hitungan ya detik saja mungkin atau menit saja kalau kita rasionalkan sekarang gitu. Lalu dia masuk ke ruang tamu, dia sambil melihat, memperhatikan, ternyata betul rumah yang dia masuk. Istrinya lalu bilang, tadi Anda bilang depan guru Anda bahwasanya Anda sudah 3 hari nggak makan, apa Anda lapar? Katanya dia iya. Lalu istrinya mengatakan, baik, saya akan ambilkan makanan. Dia masuk ke dapur, ditemukan panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Spontan perempuan ini mengatakan, siapa yang mau makan terong saya? Gitu. Lalu si suami, si laki-laki ini mengatakan, kesinilah hai istriku, demi Allah begini ceritanya. Tadi saya begini, saya kelaparan, saya manjat, kronologisnya diceritain semuanya. Sampai dia mengatakan terakhirnya, demi Allah, saya membuang gumpalan terong itu karena takut kepada Allah dan belum kering di lantai rumahmu dan kita sudah menikah. Lalu perempuan ini mengucapkan kalimat dalam penutupan kisah kita. Dia mengatakan, dan kalau semua muslimah begini imannya luar biasa. Apa yang dia katakan? Demi Allah ya suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram. Terong tadi. Maka Allah jadikan makanan tersebut, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumahnya, jadi milikmu sekarang. Jadi milikmu sekarang. Karena dia meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu pancinya, pemilik rumahnya, dan rumahnya jadi milik dia. Hanya dengan meninggalkan hal yang haram. Apa yang membuat dia meninggalkan hal yang haram? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tandanya atau bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapapun tanpa hisab. Ini contoh kisah atau sebuah kisah. Contoh kisah yang lain, bukti ketakwaan juga kepada Allah Azza wa Jal yang sangat luar biasa gitu kan. Yang memberikan kepada kita ternyata gambaran memang betul apa yang Allah janjikan itu pasti ada. Seorang anak muda yang lain di Mekah, satu hari pernah selesai sholat duhur keluar dari Masjid Haram, dia temukan ada sebuah kain warna biru, dibuka ternyata batu zamrud dalamnya berwarna biru. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang, dia naik ke atas sebuah batu yang tinggi, lalu dia berteriak dengan suara keras mengatakan, wahai penduduk Mekah, siapa pemilik kantong ini yang saya temukan, berwarna biru? Nggak ada yang nyaut.
1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berulang kali. Nggak ada yang nyaut. Dan ini sebuah fenomena yang luar biasa menceritakan tentang kondisi umat Islam di awal-awal dulu bagaimana pada saat iman mereka ya lagi sangat tinggi, gitu kan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau keadaan kita sekarang tidak pakai diiklanin, mungkin orang yang temukan langsung main ambil barang itu. Ini enggak, dia pertahankan diiklanin dan tidak ada juga orang yang datang mau mengaku sebagai barangnya padahal waktu itu tidak butuh surat, tidak butuh apa-apa gitu. Lalu dia mengatakan anak muda ini, kalau seandainya ada yang mengaku punya barang ini, tolong tunjukkan rumah saya. Kebetulan pedagang-pedagang yang ada di sekitar Masjid Haram waktu itu sangat kenal anak muda ini dan tahu rumahnya di mana. Baru saja dia pulang ke rumahnya, ada satu kakek-kakek tua datang, kemudian mendekati batu yang sama, naik dan mengatakan, siapa yang menemukan batu saya? Lalu ada satu pedagang mengatakan, ada si Fulan, anak muda. Baik, ditunjukkanlah tempatnya, datang ke rumahnya, ngobrol sama anak muda tersebut. Orang tua ini bilang, saya sudah niat untuk memberikan 500 dirham pengganti daripada batu ini siapa yang temukan. Lalu waktu diberikan oleh anak muda tersebut, orang tua ini kasih uang. Anak muda ini mengatakan, tidak, saya tidak ingin uang ini. Orang tua itu memaksa, tidak, tetap harus. Maka dikatakan tidak, saya tidak akan ya mengambil atau tidak akan mengambil balasan karena saya hanya berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih kesimpulan daripada atau gambaran kisah yang kita bisa dapatkan dari ketakwaan atau buah ketakwaan kepada Allah SWT itu akan membuat orang bisa mengontrol dirinya dan akan menjadi orang yang lebih baik. Dan perlu Anda ketahui satu hal, kalau Anda menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, pasti dan Anda tinggalkan apa yang Allah larang, pasti Anda akan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Ini kurang lebih penutupan daripada bahasan kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan semoga definisi yang sudah kita rincikan panjang lebar ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita dan benar-benar kita menjadikan takwa sebagai bekal kita. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.